rasane ati iki panas koyo ketiban geni. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blog Desa. Kita ketemu lagi di Bendungan Semantok ya guys. Tepatnya di Kabupaten Nganjuk, Tan ikut Rejoso. Ya, ini Bendungan Semantok yang berapa bulan yang lalu diresmikan oleh Presiden RI Pak Jokowi ya. Nah itu dibilang, tapi mohon maaf ya guys, kita belum bisa masuk karena belum bisa untuk umum ya. Nah, ini lokasinya ada di perbatasan hutan. Ini yang di sebelah sana itu hutan semua, itu arah ke Bojonegoro ya, itu arah ke Bojonegoro. Dan sebelah sana selatan itu ke Nganjuk. Jadi kalau Bendungan Semantok ini ada di lintasan antara Bojonegoro dan Nganjuk. Oke, ikuti terus keseruan kami di sore hari ini ya. Cuaca juga sedikit mendung. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di Blog Desa ya. Saya sekarang ada di sekitaran Bendungan Semantok yang berlokasi di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bendungan Semantok. Bendungan Semantok beberapa hari yang lalu sudah diresmikan oleh Presiden RI Pak Jokowi ya. Ini Bendungan Semantok sudah dibangun sejak tahun 2017 kawan. Ini adalah suatu mega proyek yang menghabiskan dana sekitar 2,5 triliun rupiah. Pembangunan Bendungan Semantok dilaksanakan dalam 2 paket pengerjaan, yaitu paket pertama oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Adi Praya dan PT Pelitanusa Perkasa. Sementara itu Kementerian PUPR menggandeng PT Utama Karya dan PT Bahagia Bangunusa. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebelumnya membeberkan bahwa paket pertama dikerjakan oleh PT Brantas Adi Prama bernilai sekitar hampir meneran biaya 1 triliun. Sedangkan paket yang kedua dikerjakan oleh PT Utama Karya yang memiliki nilai sebesar 840 miliar. Perlu rekan-rekan ketahui, anggaran sebesar itu harus bisa digunakan secara maksimal dan untuk irigasi daerah Kabupaten Nganjuk. Ketinggian zonal ini tegak pada bendungan ini mencapai 38 meter dan puncak bendungan mencapai 3.100 meter, kurang lebih 3 kilo lebih ya. Di sisi lain Bendungan Semantok juga punya atau dirancang supaya mampu menampung air 32,6 juta meter kubik air. Sumber air Bendungan Semantok ini berasal dari aliran Sungai Semantok yang memiliki panjang 18,19 km. Sungai tersebut juga mempunyai daerah tangkapan air sebesar 54,032 km persegi, sehingga volume aliran air yang masuk rata-rata 64,77 meter kubik per tahun, dengan luas area genangan sebesar 365 hektar.
Bendungan Semantok diharapkan mampu mereduksi risiko banjir hingga 137 meter kubik per detik di wilayah hilir yang dialiri Sungai Semantok saat musim hujan. Bisa dilihat sekarang ini banyak mendung, cuaca mendung dan hujan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa keberadaan Bendungan Semantok dapat menyediakan air baku sebanyak 312 liter per detik untuk Kecamatan Rejoso. Potensi wisata dari bendungan tersebut juga dilirik oleh pemerintah setempat untuk menumbuhkan perekonomian warga sekitar. Bendungan Semantok adalah bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. Di balik nilai anggaran pembangunan yang begitu fantastis, Bendungan Semantok ternyata dinobatkan sebagai bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. Dikutip dari Kementerian BUMN, rekor Bendungan Semantok sebagai pelaksana pembangunan bendungan terpanjang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI pada tanggal 2 November 2022 yang lalu. Rekor tersebut diraih oleh Bendungan Semantok lantaran mega proyek ini memiliki panjang 3.100 meter. Bendungan ini dibuat sebagai penyedia air baku dan telah dilakukan pengisian awal atau impounding pada Juni tahun ini. Selain sebagai penyedia air baku sebesar 312 liter per detik, bendungan dengan volume tampung 32,67 juta meter kubik ini dapat memasok air untuk irigasi sawah seluas 1.900 hektar. Jadi gambaran seperti itulah nanti fungsi dan guna Bendungan Semantok ini. Semoga apa yang dicita-citakan pemerintah pusat maupun daerah Kabupaten Nganjuk bisa terlaksana dan bisa terwujud dan bisa meningkatkan perekonomian para petani dan bisa meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata. Rekan-rekan, saudara-saudara bisa lihat gimana keindahan pintu masuk menuju ke Bendungan Semantok. Ini adalah penampakan pintu yang akan menuju ke Bendungan Semantok. Nanti diharapkan bisa menumbuhkan sektor pariwisata Kabupaten Nganjuk. Dan ini adalah simbol dari Bendungan Semantok, yaitu kran yang terus mengalir. Jadi dengan simbol seperti ini, para petani di Nganjuk, sawah, ladang bisa teraliri semua. Ini adalah penampakan untuk objek wisata di Bendungan Semantok ya kawan-kawan. Bisa dilihat gimana keindahannya, gimana bagusnya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk waktu libur atau waktu berkunjung ke sanak saudara yang ada di Nganjuk, bisa mampir atau rekreasi di Bendungan Semantok ini. Ada tempat gazebo dan juga ada menara pengawas dan juga ada tempat-tempat olahraga. Dan nanti juga dilengkapi dengan food court, tentu jajanan khas Kabupaten Nganjuk. Di rekan-rekan yang masuk ke Bendungan Semantok tidak usah khawatir, tidak usah bingung cari makan di mana, mau cari minum di mana. Ya tempatnya sudah dipenuhi fasilitas. Inilah penampakan Bendungan Semantok yang sudah ada isi airnya dan bisa digunakan untuk sisi perekonomian di bidang perikanan. Pastinya nanti rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di Nganjuk pasti akan memanfaatkan Bendungan Semantok ini untuk perikanan atau digunakan untuk mancing. Bagi rekan-rekan yang suka mancing, kalau memang diperbolehkan oleh pihak pengelola Bendungan Semantok, pasti akan diizinkan untuk mancing.
Oke, terima kasih informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan berguna bagi rekan-rekan semua informasi sedikit ini untuk masalah bendungan Semantok. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.